Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Saya lanjutkan ya. Ini adalah video review yang kedua khusus untuk token Bitget Chain atau Berise ya, berisi step by step. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara untuk farming ya, bagaimana mengoptimalkan satu token ini yaitu Bitget atau Berise ya di Gate.io, karena ini udah sering saya singgung di grup saya di Telegram Pahlawan Kripto dan udah banyak yang nanya, dan menurut saya average percentage yield-nya atau APY-nya per tahun itu cukup menarik. Jadi sembari kalian menunggu naiknya token Berise ini, saya rasa kalian bisa mendapatkan passive income dalam bentuk token Gate.io, di mana token Gate.io sendiri kalian bisa perhatikan itu adalah token yang cukup baik menurut saya ya, bukan token abal-abal, karena memang platform checks-nya Gate.io ini juga termasuk papan atas ya teman-teman. Oke, namun yang pertama saya mau menjawab dulu karena kemarin ada yang bertanya ya di grup teman-teman, kira-kira 5-10 tahun lagi kira-kira bisa di harga berapa bang? Kira-kira bisa di harga berapa bang ya Berise ini, ada yang nanya begitu teman-teman kemarin. Jadi saya coba jawab ya teman-teman kemarin. Nah begini teman-teman, kalau memperkirakan kira-kira nanti di harga berapa sekian tahun lagi, itu kita nggak ada yang bisa, pasti meleset deh, saya jamin. Tapi kalau mengestimasi dari beberapa data yang komprehensi, mengestimasi doang loh ya, tapi tepatnya nggak tahu, deviasinya berapa jauh kita nggak tahu teman-teman. Jadi paling kita bisa mengestimasi, melakukan perbandingan, comparison ya, dan melihat beberapa asumsi-asumsi yang kita bisa gunakan. Paling sebatas itu teman-teman. Dan saran saya, kalian nggak boleh menelan bulat-bulat tentunya teman-teman. Ya, jangan telan bulat-bulat karena saya masih bisa salah seperti itu. Jadi kalian mungkin bisa mendapatkan data-data yang lebih lengkap, lebih komprehensif, sehingga analisanya bisa lebih matang. Boleh-boleh saja. Jadi pasti berbeda satu analis atau satu orang yang menganalisa atau memperkirakan satu token tertentu, meskipun berdasarkan basis data yang sama pun, kalau asumsinya berbeda, pasti berbeda hasilnya, teman-teman. Oke, namun sebelumnya kita hargai dulu nih di Berise Daily ya, di hariannya ya, kira-kira korannya si Berise ini sendiri. Mereka mengatakan begini, Bitget to launch stablecoin bridge. Ya, ini tanggal 5 Juni. Price expected to hit ya 0,0001 US dollar dalam tahun 2023. Ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah ya teman-teman. Kalau kalian lihat sekarang harga Bitget itu nolnya itu 6 ya, 0,0000043 sekian ya. Jadi kalau dia mengestimasi 0,0001 berarti kan ini kill 30 ya, kill 30. Jadi berarti di laman Berise Daily ini mereka optimis bahwa tahun depan bisa kill 30. Boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa. Kalau kalian lihat chartnya sendiri ya, sekarang kan 0,000004, sementara dia all time high-nya kan 0,000018. Itu berarti sekitar 400% dari sekarang ya, kalau kita misalnya ukur ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ukur, sebentar ya, coba kita ukur teman-teman dari harga sekarang ke all time high. Nah ya 300% lebih lah, seperti itu ya, 300%. Coba saya lihat dulu ya. Oke, jadi sekitar
ya 317% ya, 317%. Coba dibenerin dulu catnya. Nah, seperti itu ya, kira-kira 300% lebih, hampir 400 lah. Nah, jadi sekarang kan karena kita lihat ini market memang masih baru-baru nge-rebound, tapi kalau udah kondusif banget, saya rasa ini gampang kok dikejar ini teman-teman, karena ekosistemnya kan makin besar ya. Oke, saya share dulu jawaban saya ya teman-teman. Nah, ini 572 1, 2, 3, 4 572 triliun ya. Kalian kan tahu teman-teman bahwa ini kan apa namanya, ini di burning ya, di burning dengan sistem otomatis, jadi bukan manual. Saat ada orang membeli, saat ada transaksi, seketika itu juga ada burning. Nah, kalau kalian lihat ini walletnya teman-teman, nah ini 30 detik yang lalu ada terbakar sekian, 590.651. Ini terus ini setiap saat terus. Kalian bisa lihat ini udah 4.000 halaman ini ya basis scan-nya, karena terus teman-teman. Dan inisiasi pertama ini developernya membakar ya kan 1 kuadriliun nih. 1 kuadriliun kan, 500 triliunnya sudah dibakar oleh si developer di awal, kira-kira begitu teman-teman ya. Nah, jadi yang terbakar oleh sistem otomatis itu adalah 72,9 triliun, katakanlah 73 triliun. 73 triliun dibagi 1 kuadriliun itu sekitar 7,3% ya, 7,3%. Lalu saya memberikan penjelasan kira-kira seperti ini. Kalau kalian ingat, Berice ini ketika baru launching melakukan burn 50% langsung. Jadi dalam 1 tahun terakhir, karena usianya kan token ini udah sekitar 1 tahun teman-teman, setidak-tidaknya sistem yang sudah dibuat sudah ada pertambahan burning itu berarti 7,3%, karena sekarang totalnya 57,3%. Berarti setahun dibakar otomatis sistemnya 7,3%. Tetapi kita juga harus tahu teman-teman bahwa 8 bulan terakhir ini kan market crypto ini kan rada-rada nggak jelas ya. Sometimes up, sometimes down, intinya market agak lesu. Dan berdasarkan kata CZ, beliau di Twitternya itu adalah siklus 4 tahunan. Oke lah, kita terima ya. Well, menurut saya cukup beralasan ya, dalam market yang lesu aja bisa 7,3% terbakar. Ya, saya rasa kondisi ke depan ini, ya, Berice akan burning di angka 8% sampai 10% per year. Saya pikir itu adalah realistis ya, bahkan mungkin lebih kalau hype-nya udah tinggi banget, bisa lebih. Nah, jadi dalam 5 tahun ke depan, berarti 8 kali 5, ya 40%, atau 10 kali 5, 50% dari stok yang ada sekarang, Berice itu akan kena burning, ya. Let's say kita ambillah optimisnya ya, kita katakanlah hype banget ya. Burning itu 5 tahun, dalam 5 tahun ke depan tuh 50% dari sisa yang masih free circulating sekarang. Ya, teman-teman. Jadi jangan sampai salah menafsirkannya. Jadi sisa free circulating itu kan berarti 1 kuadriliun dikurangi 573 tadi, teman-teman. Berarti 407. Jadi setengahnya ini kan berarti 213,5 triliun lah di burn. Jadi dalam waktu 5 tahun ke depan kurang lebih ada 213 triliunan lah kena bakar. Nah, sehingga dalam 5 tahun ke depan, kalau di total yang kena bakar itu adalah 573 triliun yang sudah ada sampai hari ini, ditambah 213 triliun, berarti 786 triliun. Itu yang dibakar. Dengan kata lain, tersisa adalah 214 triliun alias 21,4%. Ingat ya teman-teman, ini estimasi teman-teman. Nah, jadi kalau hari ini harganya kan itu 0,006 rupiah, atau kalau tadi kita lihat itu harganya 0,0000004 ya. Jadi nolnya ada 6 ya teman-teman. Nah, jadi saya mengatakan begini. Jadi maka dalam 5 tahun ke depan setidak-tidaknya supply Berice ini kan setengah dari sekarang ya. Begitu, setengah dari sekarang kan supply-nya. Jadi setengah dari free circulating sekarang tuh kena bakar. Kira-kira begitu maksud saya. Nah, coba kalian bayangkan teman-teman, kira-kira kalau kita misalnya melihat dari sini ya, anggaplah ini misalnya dari sini ya, dari awal-awal dia launching begitu ya teman-teman, kita coba lihat ini. Nah, awal-awal launching sampai hari ini ya, ini terbangnya sekitar ya 26.000 ya, 26.000, katakanlah 25.000 kali, ya 25.000% ya. 25.000% itu kan sekitar 250 kali ya. Iya bukan?
Nah, 225.000 berarti 250 kali, teman-teman. Jadi itu adalah kena burn 57%, ya. Lalu bagaimana kalau kena burn 78,6%? Kira-kira begitu, teman-teman. Jadi saya memperkirakan dalam 5 tahun ke depan kurang lebih ya mungkin di harga ini baru rentang ya, teman-teman. Menurut pendapat saya rentangnya 0,1 dolar sampai 0,5 dolar dalam 5 tahun ke depan, saya rasa itu tidak kemana-mana. Nah, sampai di sini ini saya baru prediksi, teman-teman. Ini data-data, sampai di sini saya prediksi ya, ini feeling berdasarkan pengalaman lah kira-kira tuh. Oke, kalau kita mau data yang lebih akurat lagi, kira-kira begini, teman-teman. Nah, misalnya ini kemarin 170.158.311. Kita coba cek 170. Hari ini udah 190 ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita pakai data kemarin deh. Waktu saya membuat ulasan jawaban di grup ya, teman-teman. Itu kondisi marketnya ini nih, 170.158.311 US dollar ya. Nah, berdasarkan data link ini, teman-teman, ini nanti teman-teman bisa copy dan paste, pelajarin ya. Ini di Statista, ini cukup terkenal. Nah, dikatakan di sini bahwa figures for years 2019 to 2022 are estimated based on the constant annual growth rate 80.2% during the forecast period as given by the source. Jadi kita asumsi, nah ini asumsi karena mereka berdasarkan data statistik dan diukur ya, rata-ratanya katanya pertumbuhan blockchain itu, ini kan size of the blockchain technology market worldwide from ya 2018 sampai 2025. Jadi ini estimasi market cap, kira-kira begitu ya teman-teman. Itu pertumbuhannya katanya 80,2%. Nah, kita katakanlah kita menggunakan data yang sama ya. Bila dilihat di sini figures for it, nah ini kan 82,2% pertumbuhan per tahun. Lalu saya membuat perhitungan ya berdasarkan bunga berbunga ya. Kalau kalian ingat compounding interest, satu ya kan faktor I itu ya, faktor interest itu kan 1 tambah pangkat N ya, 1 tambah 80,2% pangkat 5 dalam 5 tahun ke depan ya. Itu 19 kali, teman-teman. Nah, jadi kalau market cap-nya sekarang 170 juta sekian, dalam 5 tahun itu 19 kali 19, market cap-nya itu sekitar 3,23 miliar atau sekitar 48,5 triliun rupiah. Nah, kalau 48,5 triliun rupiah itu, teman-teman, itu kalau kalian lihat di coin market cap, itu kemarin ya, nomor 25 itu adalah Chainlink. Ya, Chainlink, teman-teman. Coba kita lihat dulu. Nomor 25 itu kita lihat market cap-nya ya teman-teman. Nah, ini market cap seperti itu. Kita coba bikin dalam rupiah begitu ya, IDR. Nah, kita lihat mana yang 48,5. Nah, ini dia. Kemarin Chainlink ya nomor 25, sekarang udah nomor 23 dia. Berarti sekitar di near protokol posisinya di sini, teman-teman. Ya. Sekitar di sini posisinya. Nah, jadi 48,5 triliun ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau saya hitung-hitung, tadi kan sisanya, ini mau lebih akuratan ini teman-teman. Tadi kan sisa tokennya itu adalah 21,4 triliun. Nah, 21,4 triliun. Jadi harganya berapa itu kira-kira teman-teman? Ya, 21,4 triliun, market cap-nya segini nih. Market cap itu kan adalah supply dikali market price ya, seperti itu ya. Nah, jadi berarti 48,5 triliun dibagi 21, berapa tadi teman-teman? Coba kita lihat dulu, 21,4 ya. Nah, segitu teman-teman, harganya sekitar 2,2 rupiah ya. Atau kalau mau dipakai kurs dolar, katakan 15.000. Nah, sekitar segitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi sekitar 2,2 rupiah lah, seperti itu. Ini kalau mau lebih spesify ya, lebih spesifik lah ya teman-teman. Kalau menurut saya gitu, 2,2 rupiah. 2,2 rupiah itu ya 0,0015 ya, kira-kira begitu. Oke, namun ini baru perhitungan kasar teman-teman, jangan ditelan bulat-bulat ya. Itu kalau saya sih optimisnya sekitar 0,1 sampai 0,5. Karena apa? Di tengah jalan bisa saja terjadi
besar-besaran akibat ekosistemnya sudah semakin luas dan semakin banyak yang memakai. Kan setiap kali transaksi, kalau makin banyak ini bisa eksponensial loh teman-teman. Saya menghitung burning itu linear, ya kan, linear kan 7,3% atau 8% per tahun kali 5. Saya kan ngitungnya linear teman-teman. Tapi kalau eksponensial pertumbuhan ekosistemnya makin banyak, maka burning itu juga bisa eksponensial teman-teman. Kira-kira begitu ya. Jadi saya optimis kalau saya sih ya sekitar 0,1 US dollar lah minimal dalam 5 tahun ke depan. Itu kalau saya. Oke, sekarang teman-teman, saya mau ajarkan kepada kalian bagaimana cara farming. Nah, ini teman-teman, saya sudah siapkan dana. Jadi harus 1:1 ya, minimal 100 USDT. Pastikan teman-teman ini satuannya USDT, bukan BUSD ya teman-teman, jangan sampai salah loh. Jadi kalau kalian punya dolar harus USDT dulu. Ya, jangan sampai salah ya teman-teman, bukan USDC karena pairingnya ini BRICE per USDT begitu. Jadi harus ya sediakan USDT teman-teman. Oke, saya sudah punya sebetulnya di sini teman-teman, tapi ini saya buat dalam rangka memberitahu aja sama teman-teman supaya bisa ya, udah banyak permintaan untuk minta apa namanya ini, minta dibuatin bagaimana cara farmingnya, kira-kira begitu ya. Oke, saya mau buat katakan 110 BRICE ya. Ini apa namanya? Ini bukan semua, 110 BRICE. Coba kalau saya hitung dulu ya teman-teman. Ini kan harganya 0, berarti 110 dibagi 0,000 katakan 37938 deh, begitu ya, sama dengan. Jadi saya harus membeli 290 juta BRICE ya, kira-kira begitu hitungannya ya teman-teman. 290 juta. Jadi saya siapkan di sini 290 juta. Karena saya mau membelinya sebanyak 110 dolar, kurang lebih begitu. Karena ini biasanya akan dipotong lagi sama biaya teman-teman, 290 juta seperti itu ya. Atau 300 juta deh. Nah gitu ya, 300 juta seperti itu. Oke, saya sudah saya sudah setting ya jumlahnya. Terus biar gampang, saya langsung ikut market price saja. Ini 37920, 37931 begitu ya, biar langsung approve ya. Nah, ini 300 juta. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Ini saya mau beli dulu ya, teman-teman. Oke, saya coba saya lihat dulu. Ini sepertinya udah lompat ya. 38. Nah, ini udah lompat ya, teman-teman. 38, 300 juta. 380. Oke, saya beli ya. Nah, ini confirm. Begitu, teman-teman. Nah, ini ada 900.000 fee-nya. I got it ya, teman-teman. Nah, kita tunggu dulu. Sepertinya belum langsung di-approve ya, teman-teman. Ini dia. Harga saya adalah 38073. Nah, ini kelihatannya jauh ya. Kelihatannya jauh, teman-teman. Nggak apa-apa. Coba saya cancel ya. Saya cancel. Saya naikin harganya di sini nih. Nah, seperti itu biar langsung di-approve ya. Di sini. Sebentar, saya langsung ini coba. I got it. Oke, berhasil sepertinya ya teman-teman. Coba saya lihat dulu di sini. Kalau memang sudah berhasil, pasti dia akan muncul ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini ya teman-teman nih. Oke, sudah muncul ya 222 juta. Oke, lalu saya akan melakukan farming. Ingat teman-teman, ini saya beli sekitar 100-an dolar. Pastikan bahwa USD-nya masih ada, USDT-nya tentunya teman-teman ya. Ingat 100 USDT berbanding 100 US dollar BRICE. Jadi harus 1:1. Nah, kalian pergi ke earn ya, liquidity farming begini ya teman-teman. Earn liquidity farming, klik ya.
Kemudian kalian ketik di sini Berise seperti itu. Kalian add liquidity. Lihat teman-teman, ini APY-nya 26,03% APY-nya ya. Nah, ini berfluktuasi teman-teman. Sometimes dia bisa 80%, di atas 100, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Kan yang penting sambil kita nunggu. Add liquidity ya. Nah, kalian bisa add liquidity Berise saja atau USDT saja, tapi saya memilih pairing ya antara Berise dan USDT. Nah, untuk sementara ini saya ada ini 1,75 ini yang lalu USDT rewardnya, dan rewardnya itu dalam bentuk nanti teman-teman token Gate.io ya. Nah, ini teman-teman saya coba maximize seperti itu ya. Ternyata ini ya, kemudian ini 100 misalnya, ini sepertinya kurang jauh ya. Coba saya bikin ini 105 misalnya begitu ya. Ini saya masukin semua, mau nggak ya kira-kira? Masukin semua 105 kira-kira begitu. Oke, dia nggak mau ya teman-teman. Ini ternyata dia masih minta ya. Nah, berarti 276 ya. Dia masih butuh sekitar 55 lagi teman-teman, 55 juta lagi. Waduh, potongannya banyak loh. Jadi ingat teman-teman, kalau nggak salah saya 12% atau 15% gitu ininya, slippage-nya ya. Tadi saya butuh berapa lagi ya teman-teman tadi? Butuh katakanlah 75 lagi ya. 75. Saya butuh 75 juta lah katakannya, 75 juta lagi. Berise-nya tambah katakan 15%. Jadi saya butuh bukan ya, ini salah ya, sorry 75 juta lagi ditambah salah ya, 75 juta lagi ditambah katakan 15% sama dengan, oke, saya butuh 85 juta lagi paling enggak ya. Saya akan beli 85 juta lagi supaya saya bisa ya. Oke, 85 juta lagi. Seperti itu teman-teman, ini harganya 85 juta lagi. Oke, 3810. Langsung aja deh daripada nanti terlambat. Oke. Ya. Ini dia 38115. Oh ya, ini harus dibatalkan ya teman-teman. Biar cepat maksud saya, jadi saya ambil langsung harga di sini 38. Oke, ini 86 juta lah. Ya, 38146. Confirm. Nah, kalian lihat kan bisa langsung dia muncul ya. Bisa langsung selesai ya teman-teman, karena saya ambil harga yang bagus. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, kita sekarang ke earn begitu. Ini Berise seperti itu, add liquidity ya teman-teman. Kemudian saya masukkan semua. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, saya coba ini seadanya ini ya. Coba saya cek dulu soalnya saya mau pakai lagi nanti ini ada 49 dan 40 saya bisa pakai. Oke. Ya, teman-teman. Jadi saya sebentar ya. Ini dia Berise seperti itu, add liquidity. Oke. Ini saya mau pakai $110 deh, kira-kira begitu ya teman-teman, karena sisanya saya mau pakai tadi. Kalau saya maksimalkan ini saya butuh 149, jadi saya rasa saya pakai 110 aja ya, karena saya atau 109 lah ya, 109 saya butuh 40 nya begitu, 109 atau 110 juga boleh. Nah, seperti ini teman-teman ya, jadi dia udah menghitung secara otomatis. Ini itu senilai $110 pastinya. Kalau nggak saya pakai semua nggak apa-apa, seperti itu ya. Nanti saya bisa
kalau ada dana lagi sisanya saya bisa tambahkan seperti itu. Oke, ini I have read, teman-teman. Ingat ya. Coba baca baik-baik. Bearish USDT bearish, oke, percentage dan seterusnya. Oke, sudah ya teman-teman. Add liquidity. Nah, masukkan password transaksi teman-teman seperti itu. Oke, ya itu dia sudah berhasil teman-teman ya. Jadi saya sudah memasukkan di liquidity ya farming sebanyak 28 juta ya. 28 juta. Oh bukan, sorry. 288.992.530 bearish ditambah dengan tadi 110 USDT. Jadi terhitung 220 USDT semua total nilainya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, saya sudah punya sebetulnya yang lalu saya sudah sampaikan sama teman-teman ya kemarin. Jadi saya sekarang mengakumulasi ya cukup banyak lah ya, bearish ini hampir 1 miliar kira-kira begitu. Semoga nanti bisa kill 6-0 ya. Biar kita sama-sama panen teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Saya coba mau cek dulu sisa USDT saya. Oke, USDT saya adanya $65 ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya mau tambah lagi buat beli yang lain. Oke teman-teman, saya kira cukup jelas ya teman-teman. Nah ini, oh ya saya hampir lupa satu lagi ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman misalnya mau ngecek di akun Gate.io, jadi wallet, classic account, begini finansial ya teman-teman. Lalu di finansial klik ini liquidity mining ya teman-teman. Nah liquidity mining, nah kalian bisa ketemu di sini. Ini kumulatif gain saya yang lalu, Baby Doge nggak seberapa ya. Dengan bearish lumayan $46 sudah dapat dalam 2 bulan. Nah ini kalian nanti klik kalau mau withdraw teman-teman. Withdraw begini. Nah munculnya begini. Nilainya 1,8 US dollar. Tapi dia akan memberikan dalam bentuk token Gate.io 0,44 GT. Begitu teman-teman. Lalu nanti kalian bisa melihat GT itu token apa. Token dia adalah native token dari Gate.io teman-teman. Dan dia bukan token abal-abal kok. Dia token yang bagus gitu. Jadi saya rasa kalian juga sangat beruntung ya. Apapun yang kalian farmingkan nanti, apapun ya, hasilnya itu adalah Gate.io. Nah kabar baiknya adalah Gate.io ini sekarang lagi murah teman-teman. Nah kalau kalian catnya ini kan cukup bagus ya. Ini turun. Ini gara-gara ya biasalah. Ini kan dari mulai masa-masa nggak jelas. Nah ini nanti kalau terbang kan kalian sudah akumulasi Gate.io sekarang 4,2. Ini tertinggi pernah $13 loh teman-teman. Nah begitu ya. Jadi kalau terbang misalnya 3,5 kali lipat dari sekarang. Jadi kalian biaya nunggunya ada, yaitu hasil farming tadi. Terus Gate.io-nya terbang pula. Atau Gate.io nanti kalian bisa juga di saving ya teman-teman. Cuman saya saving kalau nggak salah minimal $100 ya. Hold and earn. Boleh juga di sini kalau nggak salah ya. Di hold and earn ini teman-teman. Coba kita lihat dulu hold and earn-nya. Ini bisa juga di sini teman-teman. Ya, flexible term. Ini saya pernah nemu di sini ya. Gate.io. Coba ini GT. Nah, coba sebentar ya GT. Atau di fixed term. Nah, ini dia. Teman-teman ya. Jadi kalian bisa, sayangnya ini udah sold out. Nanti kalau ada kesempatan ya, kalian bisa masuk di sini, bisa kalian pilih-pilih yang mana seperti itu ya. Kalau seperti ini kan di lock GT-nya dihasilkan token AME 20%, 14 harian gitu. Pokoknya atraktif sih, cukup baik sih menurut saya, cukup menarik ya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, saya harap cukup jelas ya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya akun Gate.io, kalian bisa buat dengan menggunakan referral saya ya teman-teman. Ini referral saya udah cantumkan di setiap deskripsi setiap video saya ya teman-teman. Nah karena nanti kalau ada di referral saya biasanya sesekali saya tanya, biasanya begitu ya teman-teman, biar bisa saling mengontrol, saling mengawasi kita seperti itu. Oke teman-teman, cukup baik ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya penjelasan dari saya teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas ya. Disclaimer on, do your own research. Saya nggak mengajak kalian untuk membeli token bearish. Kalau kalian rasa bagus silakan beli, kalau nggak ya udah nggak usah begitu teman-teman. Simple aja ya. Masing-masing dikembalikan kepada teman-teman masing-masing. Uang-uang kalian, untung dan rugi juga ya harus kalian yang
tanggung jawab, kira-kira begitu. Oke teman-teman, orang sabar cuannya besar, ingat selalu ya teman-teman, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.